Jadi hadirin mulia, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan seluruh dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Tulis nikmat Allah. Kering itu air laut, habis seluruh dedaunan. Wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Cuma kita nggak pernah berpikir. Pernah nggak kita berpikir, Pak? Siapa yang memberikan kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Allah kuasa, hadirin mulia. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling jenius di dunia menjadi orang paling idiot di dunia. Allah mampu menjadikan orang paling kaya di dunia menjadi orang paling miskin dalam hitungan detik. Sekarang kita sombong, gelar S2, S3, profesor, cerdas saya ini. Akal kita ini Allah yang ciptakan. Allah bisa rusak itu kapan saja. Jadi hati sekalian jangan sombong. Kita ini bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa. Kita gak bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita gak bisa berjalan, diperjalankan oleh Allah. Kita ini gak hidup, dihidupkan oleh Allah. Gak lama lagi dimatikan oleh Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini hadirin mulia atas kehendak Allah. Jatuhnya daun, bagaimana posisi jatuhnya, di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bertiupnya angin, naiknya air laut, itu Allah yang gerak. Ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Di dakwah kita nggak boleh membesarkan selain Allah, Pak. Orang nggak kenal kita nggak masalah, yang penting dia kenal Allah. Agungkan Allah, puji Allah. Kalau ada orang memuji makhluk, alihkan kepada Allah. Oh itu orang hebat, Allah yang hebat. Itu orang kaya, Allah yang kaya, Bang. Oh itu raja apa hebat, pejabat, tentu Allah yang beri. Alihkan seluruh yakin orang dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Itu tugas kita. Memperkenalkan Allah ke setiap hati-hati manusia. Itu tugasnya Rasulullah SAW, dan beliau telah wafat. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Paham, Pak? Siap jadi dai semua insya Allah? Siap jadi dai? Mulai hari ini kita bergerak, jumpa umat di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang hebat hanya Allah. Tidak ada yang berkuasa hanya Allah. Presiden tidak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota, bupati, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Kurang semangat kayaknya ini, Pak. Ini pojok tuh nggak ada suaranya nih. La ilaha illallah. Katakanlah kecuali kepada Allah. Ya. Kita tak bisa memelihara anak istri kita. Siapa yang memelihara? Allah. Siapa yang menjaga? Allah. Menjaga diri kita aja kita nggak mampu, Pak. Allah yang jaga kita, Pak. Coba lihat mata kita berkedip-kedip, Pak. Itu bukti penjagaan Allah kepada kita. Nikmat satu kedipan mata itu jauh lebih berharga daripada surga, daripada dunia beserta isinya. Betul juga dari surga juga. Nikmat kedipan mata. Satu orang ahli ibadah 500 tahun beribadah, tak pernah maksiat. Allah katakan masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku. Dia katakan ya Allah, bukankah aku masuk surga dengan ibadahku? Tidak. Timbang satu nikmat kedipan mata, kemudian di sebelah timbangan diberatkan seluruh ibadahnya 500 tahun. Ternyata nikmat satu kedipan mata lebih berat daripada seluruh amal ibadahnya. Nah, mata kita bisa berkedip-kedip, kita syukuri nikmat itu, Pak. Bukti penjagaan Allah. Kuping kita, Pak, dijaga sama Allah. Kita tidur, Pak, ada semut lewat.
nggak masuk ke kuping kita, Pak. Siapa yang menjaga? Ada serangga, nggak berani masuk ke kuping kita. Kenapa? Di dalam kuping ini Allah ciptakan satu enzim, satu zat yang luar biasa. Itu rasanya manis apa pahit, Pak? Ayo jujur, manis apa pahit? Pahit. Ah, Pak, tuh jujur. Coba kalau tai kuping kita manis, Pak, kita tidur di kerumuni semut, kan bahaya, Pak. Allahu Akbar. Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga mata kita, Allah jaga rambut kita, Allah jaga. Rambut tambah panjang, alis mata nggak tambah panjang. Coba kalau ibu-ibu ini alis matanya tambah panjang seperti rambut, 2 bulan lupa potong alis, ketutup matanya, datang tamu ketuk pintu rumah siapa ya? Hah? Allah jaga indah, tersusun rapi, jangan dicukur itu. Kuku tambah panjang, setiap Jumat sunnah dipotong, betul nggak? Gigi nggak tambah panjang, Pak. Coba kalau gigi bapak-bapak ini tambah panjang kayak kuku, Pak, Allah nggak jaga. Kira-kira gimana, Pak? Ada nggak orang ganteng di sini, Pak? Kenapa gitu muka Bu? Ini potong gigi udah lama nih nggak potong, kacau kan? Allah jaga gigi kita, Allah jaga semuanya. Kita bernafas kurang lebih 20.000 kali without thinking, tanpa berpikir. Nggak ada orang nafas mikir dulu, Pak. Aduh, nafas dulu ah. Nggak ada. Berapa harus bayar tuh, Pak, oksigen? Tanya ke dokter di rumah sakit, berapa harga satu tabung oksigen setiap hari? Allah kasih gratis oksigen. Allah turunkan air dari langit, dikeluarkan dari bumi, tinggal diminum aja. Jadi hadirin mulia, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan jadikan air laut sebagai tintanya, jadikan seluruh dedaunan sebagai kertasnya. Lalu mulailah kalian menulis nikmat Allah one by one, satu persatu. Tulis nikmat Allah, kering itu air laut, habis seluruh dedaunan. Wallahi masih ada nikmat Allah yang belum tertuliskan. Cuma kita nggak pernah berpikir. Pernah nggak kita berpikir, Pak? Siapa yang memberikan kita pikiran sehingga pikiran kita bisa berpikir? Siapa? Allah. Allah kuasa, hadirin mulia. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling jenius di dunia menjadi orang paling idiot di dunia. Angkap lagi nih bilang ngomong idiot nih. Idiot tuh goblok, bodoh, Pak. Bisa apa? Allah mampu menjadikan orang paling kaya di dunia menjadi orang paling miskin dalam hitungan detik. Ya, sekarang kita sombong, gelar S2, S3, profesor, cerdas saya ini. Akal kita ini Allah yang ciptakan. Allah bisa rusak itu kapan saja. Jadi hati sekalian jangan sombong. Kita ini bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa. Kita gak bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita gak bisa berjalan, diperjalankan oleh Allah. Kita ini gak hidup, dihidupkan oleh Allah. Gak lama lagi dimatikan oleh Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini hadirin mulia atas kehendak Allah. Jatuhnya daun, bagaimana posisi jatuhnya, di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, bertiupnya angin, naiknya air laut, itu Allah yang gerakkan. Dan semua kebaikan-kebaikan di dunia berhubungan erat dengan amal manusia. Kalau amal baik yang naik ke langit sebagai nur cahaya, Allah turunkan rahmat di dunia ini. Tapi kalau maksiat yang naik ke langit sebagai gumpalan hitam, maka Allah akan turunkan azab ke bumi ini. Ya, Pak. Orang-orang ahli dunia katakan ini bencana ini karena fenomena alam. Bukan, Pak. Orang beriman yakin semua yang terjadi karena amal manusia. Maka mulai hari ini hijrahlah hadirin mulia. Jangan putus asa. Ini saya lihat banyak teman-teman dari bikers, mungkin ada OI juga datang ya kayaknya. Anak-anak jalanan, pengamen-pengamen datang. Jangan kita pernah berputus asa di rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita, Pak. Iya, Pak. Antum tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dulu hadirin mulia berteman dengan Khalid bin Walid. Bahkan mereka itu dulu dua-duanya preman Mekah, paling ditakuti, Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Dan mereka pernah dulu duel, Pak, tarung. Dua orang ini hadirin mulia, Umar bin Khattab orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asah pedangnya lalu dia berteriak keliling Mekah. Aina Muhammad, aina Muhammad. Khalid bin Walid di medan Uhud, pasukan dia membantai 70 sahabat. Akhirnya masuk Islam juga ketika Fathul Makkah. Dua-duanya telah menjadi sejarah emas, tinta emas yang ditulis dengan tinta emas nama dalam Islam. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang tadi yang membunuh Rasulullah SAW,
hari ini terbaring di sisi Nabi di Madinah. Kuburnya di samping kuburan Nabi, Pak. Dan Khalid bin Walid telah diberikan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Jadi hadirin mulia, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini kita sepakat nanti semua untuk berhijrah ya. Orang berani hijrah itu hebat. Ya. Oh, saya sudah tua berhijrah, saya telat berhijrah, Pak. Tidak ada kata terlambat. Kita jangan pernah berputus asa hadirin mulia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia baru buka Al-Quran, mati dia, Pak. Baru halaman pertama dia baca Alif Lam Mim itu Al-Fatihah.